Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 kelas Seminar Akuntansi Manajemen A2 akan mempresentasikan materi tentang Accounting for Time Re-engineering Business Process to Improve Responsiveness. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 3 orang, yang pertama Miftahul Fikri, yang kedua Muhammad Ilham, dan yang ketiga Ahmad Ramadan. Baiklah, kita langsung masuk kepada materi. Yang pertama ada introduction. Dengan semakin meningkatnya persaingan, perusahaan harus menjadi lebih responsif terhadap pelanggan. Strategi yang paling efektif untuk meningkatkan respon adalah dengan mengeliminasi non-contributive time melalui proses rekayasa ulang bisnis atau re-engineering business process. Lingkungan kompetitif saat ini telah memaksa banyak perusahaan untuk mempertimbangkan kembali tujuan dan rencana strategis mereka. Daripada mencoba bersaing hanya dengan biaya, banyak perusahaan sekarang mempertimbangkan kualitas dan respon sebagai suatu komponen di dalam persaingan. Peningkatan ini terjadi pada salah satu elemen, itu biasanya akan berefek kepada elemen yang lainnya. Untungnya, efek ini saling melengkapi. Sebagai contoh, menjadi lebih responsif terhadap pelanggan itu membutuhkan produk-produk yang berkualitas lebih tinggi dan dikirim lebih awal ketika pelanggan menginginkannya. Sedangkan sebaliknya, jika perusahaan memproduksi produk-produk yang berkualitas lebih rendah, itu akan memakan waktu inspeksi dan juga waktu pengerjaan ulang yang lebih, yang mana itu akan menunda responsif kepada pelanggan. Dengan demikian, kualitas dan respon itu dapat berkorelasi positif, dan keduanya berkaitan dengan manajemen waktu. Maka, mengelola waktu itu sangat penting untuk persaingan. Selanjutnya, sebelum kita membahas tentang waktu, kita harus mengetahui apa itu bisnis proses. Bisnis proses adalah seperangkat kegiatan bisnis yang saling berhubungan, yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama atau menghasilkan hasil atau output keluaran organisasi yang signifikan. Lalu, apa itu Business Process Reengineering? Business Process Reengineering adalah suatu strategi manajemen bisnis yang awalnya dirintis pada tahun 1990-an. Strategi ini berfokus pada analisis dan desain alur kerja dan proses bisnis dalam sebuah organisasi. Lalu, apa itu non-contributing time? Non-contributing time merupakan waktu dalam total siklus hidup produk atau jasa yang bisa dieliminasi tanpa mengurangi nilai produk atau jasa tersebut. Waktu adalah elemen persaingan. Perusahaan bisa mengelola waktu lebih baik jika analisis akuntan dan keuangan mendukung tujuan untuk mengurangi atau untuk menghilangkan non-contributing time ini. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang time, the new competitive element. Time atau waktu telah menjadi elemen penting bagi perusahaan yang mencoba bersaing di pasar global. Banyak filosofi manajemen saat ini, misalnya just in time atau JIT, yang didasarkan pada pengelolaan waktu yang efektif, itu perusahaan mengadaptasi filosofi ini untuk produk khusus mereka. Manajer dan akuntan itu perlu mengenal implikasi dari time-based competition. Semua perusahaan mungkin terpengaruh dikarenakan implikasi filosofi ini, mempunyai hubungan antara supplier dan customer. Hubungan tersebut sekarang akan didasarkan pada banyaknya respon seperti pada biaya. Manajemen waktu akan dikritik sebagai suatu faktor untuk kesuksesan perusahaan. Penulis manajemen dan akuntansi baru-baru ini menyadari bahwa pentingnya time management. Misalnya, Stark and Hawk menyatakan bahwa time adalah alat manajemen yang lebih berguna daripada biaya. Mereka mendukung pernyataan ini dengan pendapat bahwa mengelola waktu itu akan membuka kebebasan perusahaan dalam menganalisis. Waktu adalah sebuah aliran arus yang diukur secara objektif, bukan perhitungan yang dibentuk oleh konvensi arus atau konvensi akuntansi. Manajer dapat mengukur dan menghitung kegiatan aliran secara langsung dan bertanya dengan menghormati satu sama lain apakah aliran kegiatan ini menambah nilai real. Misalnya, persediaan adalah material yang berlebih hanya sebagai tempat untuk mengisi informasi yang berlebih. Pekerjaan ulang adalah melakukan suatu 2 kali.
memegang sebuah keputusan karena data yang diperlukan terlambat dalam menyampaikan respon waktu yang hilang. Waktu itu adalah umum diukur secara langsung. Selanjutnya ada Blackburn, yang mana dia juga mencatat pentingnya waktu dan bagaimana kompetisi berdasarkan waktu mempengaruhi perusahaan. Suatu tubuh yang tumbuh dari bukti menyarankan bahwa waktu akan menjadi suatu senjata strategi penting yang mana akan semakin bertambah. Perusahaan mempelajari apakah itu bisa menjadi time-based competitor, dan itu sesuatu yang tidak bisa dibeli dari supplier atau tanpa diciptakan atau terpasang. Time-based competition menyarankan proses rekonstruksi fundamental dari barang-barang yang dihasilkan dan jasa-jasa yang dikirim. Lebih dari itu, mungkin mensyaratkan pemikiran ulang bagaimana proses itu diatur. Oke, di time ini kita akan mengenal beberapa filosofi dan juga beberapa keterangan. Yang pertama ada just in time. Filosofi GIT merupakan salah satu cara dari pemikiran ulang bagaimana proses tersebut dikelola. Dalam catatan Dodge, waktu merupakan satu dari elemen kritis GIT. GIT terus-menerus fokus pada siklus waktu. Hal tersebut menekankan kebutuhan untuk mengurangi waktu setup, menghilangkan waktu tunggu, mengurangi atau menghilangkan buffer stock, dan mengurangi waktu pindah dan jarak. Semua praktek ini terus-menerus meningkatkan kecepatan persediaan sebagai GIT, mengidentifikasi kemacetan dan penekanan secara terus-menerus kepada peningkatan proses. Semua praktek ini memberikan kontribusi untuk meningkatkan kemampuan persaingan atau pengiriman. Lalu yang kedua ada performance measurement. Waktu juga salah satu pengukuran kinerja yang diidentifikasi dengan melibatkan pendekatan balance scorecard untuk mengevaluasi perusahaan. Mays mencatat sebagai berikut. Sejak penciptaan nilai dimulai dengan pelanggan, adalah wajar bahwa pengukuran kinerja itu harus dimulai dengan melihat produk atau jasa melalui mata pelanggan. Untuk itu, pengukuran pelanggan itu sering dibagi menjadi 5 atribut, yaitu waktu, kualitas, pelayanan, biaya, dan pangsa pasar. Perusahaan kini menetapkan langkah untuk melacak atribut tersebut. Contoh dari identifikasi pengukuran waktu tertentu itu meliputi siklus pengembangan produk, siklus pemesanan dan pengiriman, dan siklus layanan. Dan poin yang ketiga yaitu ada time and element of competitive advantage. Menurut pengamatan beberapa penulis, waktu itu merupakan elemen persaingan yang penting berlalu untuk manufaktur dan pengencer. Ketika perusahaan mulai bersaing atas dasar waktu, bagaimanapun perilaku mereka berubah. Ini mempengaruhi semua perusahaan dalam rantai pasokan, termasuk supplier, manufaktur, distributor, dan pengencer. Misalnya, ketika pengecer mengakui pentingnya waktu, mereka menunda mengirim pesanan kepada supplier mereka, menunggu untuk konfirmasi pemesanan sampai sebelum pengiriman, dan permintaan bahwa perusahaan memenuhi pesanan secara segera. Kecuali ketika mereka dapat menjadikan waktu lebih kompetitif, produsen akan terjebak di tengah-tengah. Mereka kecewa untuk melanjutkan pesanan produksi selanjutnya, tetapi mereka juga akan dipaksa untuk mempertahankan persediaan yang lebih tinggi agar menjadi lebih responsif. Tentu saja persediaan yang lebih tinggi itu akan menyebabkan biaya persediaan yang lebih tinggi. Contohnya karena waktu penyimpanan lama dan peningkatan barang usang itu akan menjadi lebih banyak dan juga akan terjadi pembusukan atau barang rusak. Jika semua pihak dalam rantai pasokan mengadopsi persaingan berbasis waktu, perilaku pelanggan menggeser risiko persediaan yang lebih tinggi dan kapasitas pelayanan kepada pemasok. Untuk menghindari peningkatan risiko, pemasok perlu untuk merekayasa ulang proses mereka dalam memproduksi dan pengiriman pesanan. Jika perusahaan tidak melakukannya, mereka akan dikenakan hukuman karena lambat dalam respon pelanggan. Hukuman ini termasuk kehilangan pelanggan, penurunan keuangan, dan kemungkinan akan terjadi kebangkrutan pada perusahaan tersebut. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ahmad Ramadan. Oke,
Selanjutnya yaitu mengenai mengidentifikasi non-contributing time. Untuk mengelola waktu secara efisien, perusahaan membutuhkan untuk membedakan antara waktu yang memberikan kontribusi dan waktu yang tidak memberikan kontribusi. Untuk contributing time sendiri yaitu menambah nilai produk, misalnya dengan fungsi order entry, transformasi bahan, perakitan bagian, packaging produk, dan pengiriman produk, yang mana merupakan kesemuanya penting untuk nilai suatu produk. Untuk non-contributing time sendiri, setiap saat dalam siklus hidup produk dapat dihilangkan tanpa mengurangi nilai produk. Ini termasuk waktu tunggu untuk proses penambahan nilai selanjutnya untuk diterapkan. Misalnya, menunggu persediaan, bakar di antara mesin, dan memuat dock. Untuk non-contributing time sendiri juga mencakup waktu-waktu pada proses bernilai tambah yang dapat dieliminasi untuk proses yang lebih efektif. Dengan ini, semua pengerjaan ulang dan inspeksi menghasilkan non-contributing time. Untuk service sendiri, non-contributing time dianalogikan banyak waktu jasa untuk ditindak. Terdapat beberapa metode yang tersedia untuk mengurangi atau menghapus non-contributing time. Metode ini diantaranya yaitu menggunakan informasi pada rantai pemasok untuk menghindari kegiatan yang berlebihan. Dalam setiap proses yang melibatkan rangkaian kegiatan, ada kemungkinan kegiatan yang berlebihan yang bisa dihilangkan. Contohnya, mengubah informasi pesanan dari pesanan pembelian kertas yang dihasilkan oleh sistem pesanan komputer. Yang pertama itu berlebihan jika EDI bisa digunakan. Dengan EDI sendiri, pelanggan bisa menghindari waktu untuk menyortir, mencetak, pengisian, dan memberikan kertas pesanan. Dan pemasok juga dapat menghindari untuk pembukaan dan penanganan. Dengan demikian, pertukaran elektronik informasi bermanfaat bagi pemasok dan pelanggan. Untuk metode yang kedua yaitu penekanan siklus rantai pemasok, internal dan eksternal. Pada metode ini melibatkan pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangkaian kegiatan. Contohnya, investasi yang sederhana dalam peralatan dalam membuat waktu setup secara substansial seringkas mungkin, yang mana memproduksi batch yang lebih kecil memungkinkan produsen lebih responsif terhadap customer, sementara penurunan persediaan menjadi lebih baik. Contoh, bagaimana siklus supply dapat dikurangi melalui cara-cara eksternal adalah dengan mengkoordinasikan tingkat buffer stok dengan seorang pemasok dan pelanggan untuk mengurangi waktu siklus dan persediaan. Metode yang ketiga yaitu sinkronisasi lead time dan kapasitas dalam rantai supply. Apa yang diinginkan oleh pelanggan dari semua bagian pesanan untuk diterima secara bersamaan untuk siap digunakan. Jika komponen datang dalam waktu yang berbeda, untuk menunggu komponen yang terakhir itu merupakan sumber daya yang non-contributing time. Untuk mengeliminasinya, pemasok harus penyesuaian lead time dan kapasitas sehingga semua elemen dapat datang bersamaan. Cara ini dilakukan untuk mengurangi waktu yang tidak berkontribusi tanpa intuitif. Karena memang seharusnya tantangannya bagaimanapun sehingga mengidentifikasi mana waktu yang tidak berkontribusi dan membenarkan bagaimana hal itu dapat dikurangi atau dihilangkan. Masalah yang dapat terjadi dalam mencoba untuk membenarkan penghapusan waktu yang tidak berkontribusi ini jika dapat terjadi dalam mencoba untuk membenarkan penghapusan waktu yang tidak berkontribusi. Jika metode akuntansi
dan manajemen tradisional digunakan. Metode ini sendiri mungkin perlu diperluas atau diubah jika perusahaan ingin menggunakan data keuangan untuk membenarkan investasi dalam proyek untuk meningkatkan respon. Selanjutnya itu menggunakan financial data untuk mengimprove responsif. Jika perusahaan ingin menggunakan data keuangan untuk membantu mengevaluasi waktu yang tidak memberikan kontribusi agar bisa dikurangi atau dihapus, maka perusahaan tersebut membutuhkan informasi yang akurat tentang aktivitas yang menyebabkan non-contributing time dan biaya dari aktivitas tersebut. Dalam hal ini, perusahaan memerlukan ABC untuk mengidentifikasi aktivitas dan biaya produk atau jasa. Tanpa ABC, setiap analisis biaya terhadap pengurangan ataupun penghapusan aktivitas akan dibatasi karena adanya distorsi atau perubahan biaya yang sudah melekat pada sistem biaya tradisional. Untuk penggunaan ABC ini penting untuk membangun dan menggunakan rantai nilai agar bisa menspesifikasi pengaturan hubungan dari aktivitas penciptaan nilai mulai dari bahan baku sampai dengan proses produksi. Penciptaan sebuah rantai nilai diperlukan untuk menentukan driver cost, hubungan antara aktivitas, nilai dari kelanjutan produk, serta menghitung supplier dan margin pelanggan. Selanjutnya yaitu menggunakan financial data untuk mengimprove responsiveness. Yang pertama yaitu using the information in the supply chain to avoid redundancies. Yang kedua yaitu compress the supply chain, the cycle externally and internally. Yang ketiga yaitu sinkronisasi pengurangan waktu dan kapasitas dalam rantai. Selanjutnya yaitu using the information in the supply chain to avoid redundancies, yakni suatu sumber dari waktu yang tidak berkontribusi dalam proses pembelian adalah persetujuan pemasok terhadap informasi pesanan dari kertas order ke pembelian perusahaan. Jika perusahaan memiliki sistem pengorderan yang otomatis dan supplier juga memiliki sistem penerimaan order yang otomatis, tentu hal ini akan membantu perusahaan untuk menghindari aktivitas yang berlebihan. Jika perusahaan dan pemasok menggunakan EDI untuk mengirim dan menerima order, pembeli dan menghubungkan informasi antara perusahaan, preparation, mail transit, receipt supplier, supplier process, dan supplier confirmation. Semua fungsi tersebut dapat dilakukan secara elektronik. EDA adalah suatu sistem pertukaran antara komputer mengenai format bisnis dan data teknikal seperti quotation, purchase order, tanda terima, transportation plans, invoice, pemberitahuan dan pemberitahuan pengiriman. Untuk pertukaran tersebut bisa dilakukan secara langsung antara perusahaan dan supplier atau secara tidak langsung melalui penyedia layanan pihak ketiga. EDI sendiri bisa diselesaikan dengan menggunakan komputer semua ukuran, terlepas dari bagaimana EDI diimplementasikan. Untuk perusahaan memerlukan alat komunikasi dan software penerjemah sistem akuntansi mereka sendiri. Mereka juga bisa membuat software sendiri, membelinya, atau bahkan menyewa untuk membayar pihak ketiga untuk menggunakan software tersebut. Jadi, EDI sendiri bisa digunakan untuk seluruh perusahaan. Jika sebuah perusahaan dan supplier mengimplementasikan EDI untuk mengorder dan pengisian order, keduanya bisa bermanfaat dalam penurunan waktu proses.
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 7 mengenai pengurangan biaya lainnya. Selain dalam penghematan persediaan, terdapat pengurangan biaya lainnya. Pembelian seharusnya juga bisa mengurangi biaya langsung karena semua tugas persiapan perusahaan dalam pesanan akan dilakukan secara otomatis, sehingga terjadi pengurangan tenaga kerja dan permintaan yang diperlukan dalam fungsi pembelian. Untuk mempertanggungjawabkan pengimplementasian EDI, penghematan biaya bisa dibandingkan dengan implementasi biaya dan sistem pemeliharaan. Namun, jika penghematan biaya dari pengurangan aktivitas pembelian tidak dimasukkan dalam analisis, sistem tidak akan dapat menerima dari sudut pandang keuangan karena biaya tahunan melebihi penghematan tahunan dalam biaya mengangkut persediaan. Jadi yang penting bahwa semua biaya diidentifikasi pada kegiatan yang tidak memberi kontribusi, dianalisis dan dievaluasi jika data keuangan yang akan digunakan untuk mempertanggungjawabkan investasi dalam proyek-proyek seperti ini. Kemudian poin yang kedua, compress the supply chain cycle internally and externally dan internally. Cara lain bagi perusahaan untuk menghilangkan atau mengurangi waktu yang tidak berkontribusi adalah dengan mengurangi waktu siklus rantai pemasok. Rantai pemasok mengacu pada semua proses yang terlibat dalam pembelian bahan, pembuatan, dan penjualan produk atau jasa. Penekanan ini biasanya dihasilkan dalam aktivitas internal maupun eksternal. Contohnya, suatu aktivitas internal memungkinkan akan berinvestasi dalam peralatan otomatis yang waktu setup-nya lebih pendek. Kemudian untuk kegiatan eksternalnya, contohnya mencari pemasok yang mampu menyediakan bahan baku berkualitas tinggi yang akan berdampak pada pengurangan waktu pemeriksaan. Untuk perubahan internal, itu menunjukkan bagaimana data keuangan bisa digunakan dalam mempertanggungjawabkan penekanan dalam investasi pada waktu siklus rantai pemasok. Kita asumsikan bahwa perusahaan yang sama sedang mempertimbangkan $60.000 untuk berinvestasi pada peralatan baru. Untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam melakukan aktivitas ini, tentunya harus mempunyai persetujuan atas investasi. Ini akan sulit jika penghematan biaya tidak cukup untuk melaksanakan proyek ketika dievaluasi dengan menggunakan model tradisional modal tradisional. Kemudian untuk survival investment, jika penghematan perusahaan tidak dapat atau tidak ingin diperkirakan, pendekatan lainnya untuk mempertanggungjawabkan proyek mungkin bisa dipertimbangkan dengan mempertahankan kelangsungan hidup investasi. Sama seperti perusahaan, mungkin harus berinvestasi dalam peralatan pengendalian polusi, jika itu akan mempertahankan. Terlepas dari pengembalian peralatan ataupun internal rate of return, perusahaan juga harus menanamkan dalam proyek pengurangan dan contributing time jika ingin bertahan. Pendekatan ini jelas mengidentifikasi investasi yang kritis sehingga mereka dapat menerima prioritas tinggi dalam proses pengeluaran modal. Kemudian untuk poin yang ketiga, perubahan eksternal. Perusahaan juga mempertimbangkan perubahan eksternal untuk mengurangi waktu yang tidak berkontribusi. Misalnya, bahan baku kualitas yang lebih tinggi dapat mengakibatkan penurunan signifikan dalam waktu inspeksi. Kemudian yang ketiga, tentunya sinkronisasi pengurangan waktu dan kapasitas dalam rantai pemasok. Pendekatan yang lebih baik akan membantu pemasok untuk mendapatkan data berkali-kali dengan lengkap tentang bahan baku oleh pelanggan dapat dicapai melalui sistem EDI atau pertukaran data elektronik. Dalam pertukaran data ini, pemasok memungkinkan menawarkan jaminan waktu pengiriman maksimal. Dengan adanya jaminan ini, akan memungkinkan pelanggan untuk mengurangi cadangan persediaan karena dapat mengandalkan pengiriman dari pemasok. Penurunan cadangan persediaan akan mengarah pada penghematan biaya yang dapat dihitung dan dianalisis dengan cara yang sama dengan diilustrasikan pada kegiatan pembelian dengan sistem EDI. Selain itu, sinkronisasi lead time dan kapasitas juga mungkin terjadi. Sebagai contohnya, sebuah perusahaan bisa bekerja sama dengan pemasok peralatan untuk merencanakan dan bahkan mempengaruhi desain pemasok dalam mengupgrade mesin. Kemudian, reason for non-contributing time. Itu terdapat 6 alasannya. Yang pertama, kebutuhan untuk lebih responsif hanya baru-baru ini menjadi kritis. Itu bermaksud ketika hanya pesaing yang dekat dengan perusahaan di bagian lain
dari negara sendiri dan strategis dominan yang digunakan adalah biaya produksi rendah atau low cost production, maka tidak ada permintaan untuk meresponsif. Setiap perusahaan memiliki pelanggan yang tidak mungkin tidak menyukai kekurangan dan pastinya pelanggan tersebut tidak menyukai kekurangan respon, tetapi tidak ada alternatif lebih baik jika gagasan persaingannya berdasarkan waktu yang merupakan fenomena baru. Kemudian untuk poin yang kedua, tradisi berpikir tentang biaya semata mudah begitu melekat sehingga untuk berpikir secara lebih luas menjadi sesuatu yang sulit. Maksudnya, setiap akuntan selalu berlatih untuk berpikir secara luas, terutama tentang meminimalkan biaya. Saat ini, dengan penerapan EBC, prosedur alokasi yang paling difokuskan ialah terutama pada biaya tenaga kerja langsung. Karena biaya produk secara tradisional hanya berupa sebuah akumulasi dari biaya produksi yang dikeluarkan, sehingga tidak ada perbedaan yang dibuat antara biaya-biaya yang ditimbulkan karena inefisiensi. Dalam pembiayaan tradisional, ini semua disatukan. Akibatnya tidak mungkin untuk membedakan biaya dari non-contributing time, termasuk misalnya pengurangan waktu mesin, pengerjaan ulang barang cacat, produksi scrap, dan waktu menunggu karena kurangnya proses koordinasi. Kemudian untuk poin yang ketiga, produk costing berfokus pada biaya-biaya manufaktur. Konsep akuntansi biaya tradisional tidak memberikan dukungan pada biaya fungsi administrasi dalam biaya produk. Sejak banyaknya perusahaan yang memfokuskan upaya mereka pada pelaporan dan penilaian biaya produk, banyak kegiatan manufaktur yang belum pernah dianalisis secara kritis, baik untuk menentukan apakah aktivitas tersebut merupakan ataupun dapat berjalan secara efisien. Contohnya, ini melibatkan proses pesanan, penerimaan bahan-bahan, pengembangan produk, dan fungsi-fungsi umum administrasi, karena pembiayaan kegiatan tersebut tidak diklasifikasikan sebagai biaya produksi. Banyak perusahaan gagal untuk mengenali bagaimana inefisiensi dalam kegiatan ini mempengaruhi tingkat responsif dari perusahaan. Untuk poin yang keempat, kurangnya kerjasama untuk rantai supply internal. Orang-orang yang bekerja dalam fungsi yang berbeda dalam perusahaan yang sama harus saling bekerja sama. Misalnya, petugas keuangan harus berinteraksi dengan karyawan pada bagian produksi dan tenaga pemasaran. Untuk rantai supply eksternal, orang-orang di perusahaan yang berbeda di sepanjang rantai pemasok harus bekerja sama juga. Di beberapa industri, bagian terbesar dalam waktu yang contributing time dapat dihilangkan hanya melalui kerjasama. Jika dari sebuah perusahaan sepanjang rantai pemasok tersebut berjalan dengan efektif. Kemudian untuk poin yang kelima, merupakan mahal perubahan dalam sistem informasi memakan waktu yang lama. Meskipun backlog diakui dalam pengembangan sistem informasi adalah sekitar 2 tahun, maka sebuah pengembangan lebih lama lagi ada yang tidak tercatat. Seperti pada kasus inovasi lainnya, kesulitan utama adalah kurangnya sarana untuk mengevaluasi potensi kontribusi sistem informasi baru atau yang telah direvisi. Kemudian untuk poin yang terakhir, poin yang keenam, perubahan dalam hubungan kerja, prosedur, dan harapan yang secara tidak langsung mengancam pihak-pihak dalam perusahaan. Dalam setiap perusahaan, perubahan menyebabkan ketidakpastian yang dapat mengakibatkan perilaku disfungsional. Misalnya jika operator mesin terbiasa memaksimalkan kapasitas pada mesin dan memproduksi untuk persediaan, mereka mungkin menolak strategi produksi yang berubah menjadi produksi sesuai pesanan. Untuk mengubah kebiasaan itu, perusahaan perlu melatih operator tersebut agar dapat menerapkan prosedur baru, kemudian menjelaskan apa perubahan-perubahan yang dicapai dan bagaimana, serta memodifikasi metrik kinerja untuk membuat mereka konsisten dengan melakukan produksi sesuai pesanan. Jika metrik tidak diubah, operator tidak akan pernah menerima strategi baru tersebut dan sepenuh hatinya, karena mereka masih akan memaksimalkan kapasitas yang untuk memenuhi tujuan kinerja mereka. Namun mungkin lebih sulit untuk memengaruhi middle manager yang telah merancang karir mereka dengan cara-cara operasi yang sudah biasa mereka lakukan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator.